Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhala rusulih wa syara'a lana a'dhama syara'i'i dini wa anzala ilaina afdhala kutubih wa akramana bi syafa'ati khairi khalqih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bolos Tiara TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bersama di program kesayangan kita, Titian. Allah menciptakan seluruh makhluk berpasang-pasangan. Setiap kita misalkan ada laki-laki, ada perempuan, dan selalu seperti itu. Namun perbedaan ini yang semestinya itu tidak dijadikan sebagai pembeda dalam status sosial, namun faktanya dalam peradaban manusia, seringkali wanita itu dipandang sebelah mata. Seringkali wanita itu didudukkan tidak setara dengan pria. Dalam status sosial maksud saya. Padahal Allah berfirman di Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya itu jenis kelamin pria atau wanita itu di hadapan Allah, dalam pandangan Allah itu tak jadi soal. Yang penting adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang terpenting adalah kualitas ketakwaan. Bisa jadi wanita karena ketakwaannya di hadapan Allah lebih tinggi dari pria yang karena dia tidak taat. Contoh ya, wanita hebat yang oleh Allah itu sampai dipilih, statement pemilihan Allah kepada beliau itu sampai terulang 2 kali, yaitu Ibunda Sayyidah Maryam binti Imran radhiyallahu ta'ala anha. Ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Saya akan berkisah tentang wanita pra-Islam. Dalam kitab Muqaddimah Ibn Khaldun ada beberapa catatan kelam nasib wanita di era jahiliyah. Tentu yang sudah cukup populer kita dengar adalah bahwa tradisi jahiliyah, kelahiran anak perempuan itu tidak menggembirakan sama sekali. Bahkan beberapa masyarakat jahiliyah saat itu harus membunuh bayi perempuannya hidup-hidup. Karena saat itu memang wanita itu hampir tak punya status sosial. Dalam catatan Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, beberapa tradisi jahiliyah tentang status wanita di era itu diantaranya adalah bahwa wanita itu tak
punya kemuliaan apa-apa kecuali hanya sebagai teman tidur. Jadi di era jahiliyah itu ya wes, wanita itu hanya diajeni saat tidur. Maksud kami berhubungan suami istri. Selebihnya diselehno. Bahkan mohon maaf, tradisi jahiliyah diantaranya adalah saat itu pria semakin kaya itu biasanya akan menikahi, ngerentengi istri. Itu masih tidak seberapa. Yang sedikit menjijikkan, bukan sedikit, yang menjijikkan adalah bahwa tradisi jahiliyah saat itu sangat biasa tukar pasangan. Misalkan si A naksir dengan istrinya temennya, bro, tak pinjem ya istrimu 1 minggu. Penasaran? Boleh. Itu adalah status wanita diantaranya di era jahiliyah. Belum lagi ketika dalam pembagian warisan, tradisi jahiliyah tidak memberikan porsi sama sekali untuk seorang wanita. Dan masih banyak lagi catatan kelam di beberapa buku sejarawan muslim tentang wanita pra-Islam. Nah, daripada itu, kesempatan kali ini saya akan sajikan tentang seorang wanita yang beliau ini curhat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisahnya? Tetap di Titian. Ada satu kisah menarik tentang seorang sahabat wanita ya. Kisah ini ada di Musnad Imam Ahmad. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan detailnya juga bisa kita dapatkan di kitab Al-Munir ila Ma'alimit Tanzil karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Seorang sahabat wanita bernama Khawlah binti Tha'laba bin Malik Al-Khazrajiyah. Dan sang suami namanya Aus bin As-Samit. Khawlah ini adalah seorang yang rupawan, cantik beliau. Satu kesempatan saat dia sedang melaksanakan sholat di rumahnya, sang suami Aus bin As-Samit tiba-tiba bergairah memandang istrinya saat sedang sholat. Terutama ketika posisi istri sedang sujud, sang suami sangat begitu bergairah dan ingin sekali melakukan hubungan suami istri detik itu juga. Sang istri Khawlah binti Tha'laba ini melanjutkan sholat sampai selesai. Begitu salam langsung dipapak sama sang suami untuk melakukan itu. Tapi sang istri tidak berkenan saat itu untuk melakukannya. Kalau di kitab tadi Al-Munir ila Ma'alimit Tanzil karya Imam An-Nawawi Al-Bantani, di situ ada keterangan kenapa kok sang istri itu menolak saat itu. Karena kebetulan sang suami beberapa kali itu suka melakukan hubungan suami istri itu yang tidak sewajarnya. Entah dibahasakan apa. Yang jelas saat itu sang istri tidak
mengabulkan permohonan sang suami, dan suami pun Aus bin As-Samit ini muring-muring, sumpah serapah dan seterusnya, sampai kemudian dia bilang, anti alayya ka dhahri ummi, kamu bagiku adalah seperti punggung ibuku. Bolok dalam tradisi jahiliyah menyamakan punggung istri dengan punggung sang ibu kandung itu sama saja telah mentalak. Ini tentu talak secara makna, tapi di tradisi jahiliyah itu sudah jatuh dan dianggap talak. Kenapa bisa demikian? Karena ketika seorang suami bilang ke istrinya, tadi Aus bin As-Samit bilang ke istrinya tadi, Khawlah binti Tha'labah, anti alayya ka dhahri ummi, kamu itu kayak punggungnya ibuku bagi saya. Nah, si Khawlah waktu itu dia bingung, waduh, kalau dalam tradisi Arab waktu itu, ini saya statusnya sudah tertalak nih. Sudah tidak halal lagi dengan sang suami. Dalam kebingungan seperti ini, Mbak Khawlah tadi ya, Mbak Khawlah sowan ke baginda Nabi, curhat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perihal apa yang disumpahkan, apa yang terkeluarkan dari lisan suaminya. Lalu baginda Nabi dawuh, meskipun ada beberapa riwayat tentang dawuhnya baginda Nabi setelah mendengarkan curhatannya Mbak Khawlah ini tadi. Yang pertama, riwayat yang pertama, baginda Nabi bilang begini, ma'indi fi amriki syai'. Sementara waktu aku tidak punya pendapat tentang urusanmu. Jadi gini Bolo, baginda Nabi itu hebat, pasti hebat. Maksud saya begini, baginda Nabi itu adalah seorang Rasulullah, utusan Allah. Dan pasti beliau sangat dekat sama Allah. Tapi dalam beberapa kesempatan, ketika baginda Nabi itu dicurhati oleh sahabat, ada sahabat bertanya tentang A, ada sahabat bertanya tentang B, ada sahabat bertanya tentang C, D, dan seterusnya. Jika memang belum turun wahyu, baginda Nabi itu tidak berani memutuskan saat itu juga. Baginda Nabi yang jawabnya seperti riwayat tadi, ma'indi fi amriki syai'. Mbak, sementara saya belum ada pandangan tentang urusan sampean. Baginda Nabi itu tidak sok tahu. Baginda Nabi itu tidak kemeru. Kalau memang tidak ada wahyu yang turun atau petunjuk dari Allah, baginda Nabi tidak pernah menjawab pertanyaan sahabat itu berdasarkan logika beliau. Kalau itu urusan agama, beliau selalu menanti wahyu dan tidak pernah berani untuk berlogika berdasarkan pandangan beliau. Berbeda ketika urusan non-agama, urusan perang dan seterusnya, ini kan melibatkan beberapa sahabat. Tapi baginda pun juga tetap memohon petunjuk kepada Allah. Lalu Mbak Khawlah ini matur ke baginda, baginda, masa sih saya sudah tertalak? Wa huwa abu waladi. Aus bin As-Samit itu adalah ayahnya anak-anakku. Dulu saat saya masih gadis, masih rupawan, masih cantik, dia menikahiku. Lalu sekarang saat aku sudah menua,
putraku sudah banyak dan ada beberapa yang masih kecil, lalu dia seenaknya bilang seperti itu. Kalau itu disetatuskan talak, bagaimana nasib saya, Baginda? Utamanya anak-anak saya. Kalau anak-anak saya diasuh sama Aus bin As-Samit, suami saya, jelas dia tidak makan. Sementara kalau anak-anak saya ikut saya adalah seorang wanita yang tak mampu berbuat apa-apa. Tolong Baginda, saya mohon keputusan. Di satu riwayat, Baginda Nabi sempat memberikan komentar. Harumti alaihi, sampeyan mbak haram bagi suami sampeyan. Nah ini Mbak Khawla ini, wah, galau level dewa pula. Kalau level dewa, akhirnya ya sudah Baginda, saya tak curhat saja sama Allah deh kalau begini. Apakah curhat Mbak Khawla ini direspon oleh Allah? Jangan kemana-mana pula, tetap di Titian. Baik pula, kembali lagi di program kesayangan kita Titian. Mbak Khawlah pamit pulang karena Baginda Nabi masih belum memberikan putusan. Terus kemudian Mbak Khawlah ini di rumahnya itu bermunajat, curhat sama Allah terkait apa yang dia alami dan status dia bagi suaminya. Apakah sudah tertalak atau belum? Ternyata betul. Langsung Allah mewahyukan kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini adalah ayat pertama sampai keempat surat Al-Mujadilah. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Terus ayat 2, 3, 4. Sungguh Allah telah mendengarkan aduan protes seorang wanita kepada engkau Baginda Nabi atas kasus suaminya. Dan Allah juga menyimak diskusi antaramu Nabi dengan dia wanita itu. Nah, kemudian Nabi sudah turun di ayat 2, 3, 4. Secara umum ayat ini itu berisikan tentang bahwa status Khawlah binti Tha'labah terhadap suaminya Aus bin As-Samit itu belum bercerai. Sudah didatangkan, dipanggil lagi Mbak Khawlah, sungguh telah turun kepadaku ayat terkait dirimu dan suamimu. Kemudian Baginda Nabi membacakan surat Al-Mujadilah ayat 1, 2, 3, 4, di mana di situ ada solusi untuk membatalkan apa yang sudah diucapkan sang suami, membatalkan status talaknya. Kalau tradisi jahiliyah, ucapan suaminya Mbak Khawlah ini sudah berstatus talak dan istri yang mendapat ucapan itu sudah tertalak. Tapi Baginda Nabi berdasar ayat itu memberikan solusi belum. Statusnya belum tertalak. Ini kalau dalam fikih itu ada pembahasan tentang bihar. Statusnya Mbak turun kepadaku ayat ini terkait dirimu dan suamimu, dan suamimu masih boleh untuk menarik kembali ucapannya. Artinya dirimu dan suamimu belum bercerai statusnya. Tapi ada syaratnya. Apa Baginda? Suamimu suruh memerdekakan budak. Jika tidak mampu,
silahkan puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tak mampu juga, silahkan memberi makan 60 fakir miskin. Sudah, sekarang kamu pulang ke suamimu, sampaikan itu. Kalau dia masih berkenan untuk menjalin pertalian nikah dengan dirimu, seneng, haulah seneng. Satu sisi dia GR karena apa? Menjadi asbabun nuzul, menjadi sebab atau latar belakang surah Al-Mujadilah ayat 1-4 itu turun. Itu boleh diantara cara Islam memuliakan status seorang wanita. Ada beberapa ayat itu yang memang punya asbabun nuzul atau latar belakang. Tidak semua ayat di Al-Quran itu punya asbabun nuzul. Hanya beberapa. Kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan itu sekitar 900-an ayat yang punya asbabun nuzul. Di kitab Tahrib Tasyri' Al-Islami, sejarah konstitusi syariah karya Al-Qadiman Al-Qatam menyebutkan, apa sih rahasia Allah itu melibatkan manusia saat itu dalam proses turunnya Al-Quran. Ada sahabat tanya A, turun ayat A. Ada sahabat tanya B, turun ayat B. Di antara hikmahnya adalah bahwa supaya syariah itu lebih tinampi, supaya syariah lebih acceptable, termasuk dalam kasus Mbak Khawlah tadi, sehingga syariah terkait dihar, menyamakan istri dengan punggung ibu kandung, itu menjadi satu bagian dari konstitusi syariah. Demikian, Vol. Jadi wanita dan pria sama hormatnya di hadapan Allah. Yang membedakan adalah kualitas ketakwaan di antara keduanya. Allah tidak memandang jenis kelamin. Allah tidak memandang kondisi fisik, mau kaya, mau tidak, mau ganteng, mau tidak, mau sejahtera, mau tidak. Yang penting, yang bernilai di pandangan Allah adalah kualitas ketakwaan setiap kita. Semoga bermanfaat, Polo. Terima kasih berkenan setia menyaksikan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV